satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala ma la nabiyyi ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Semoga Allah yang Maha Kuasa melimpahkan kelembutan hati kepada kita, ketenangan dalam berpikir, serta kesucian jiwa kita. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni segala kemaksiatan yang kita lakukan, baik kemaksiatan yang lahir dari tatapan kita, pendengaran kita, lisan kita, pikiran kita, hati kita, ataupun gerak langkah kita. Kami dari tim dosen untuk mata kuliah pendidikan agama mengucapkan selamat datang kepada Anda di Politeknik Negeri Bandung. Selamat kepada Anda yang diterima melalui jalur seleksi mandiri ataupun seleksi yang lainnya di Politeknik Negeri Bandung ini pada tahun 2021 ini. Saya perkenalkan, nama saya Wawai Kodratullah Sahendar dan saya selaku koordinator untuk mata kuliah pendidikan agama pada unit layanan mata kuliah umum Politeknik Negeri Bandung. Saudara, dalam mata kuliah pendidikan agama ini, saya dibantu oleh rekan-rekan saya, diantaranya 7 orang dosen untuk mata kuliah pendidikan agama Islam, 2 orang dosen untuk mata kuliah pendidikan agama Kristen Protestan, dan masing-masing 1 orang dosen untuk mata kuliah pendidikan agama Hindu, kemudian Katolik, dan juga Buddha dan Konghucu. Jadi kami menyediakan dosen sesuai dengan agama yang diyakini dan dianut oleh mahasiswa kami di Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan kepada Anda tentang orientasi perkuliahan mata kuliah pendidikan agama. Kenapa mata kuliah pendidikan agama ini masih diajarkan di pendidikan tinggi? Bukankah Anda sudah mendapatkan mata kuliah atau pendidikan agama mulai dari SD, SMP, SMA? Kenapa di perguruan tinggi masih mendapatkan juga mata kuliah pendidikan agama? Pada kesempatan ini, dalam perkuliahan pendidikan agama ini, di bagian pengantar ini, saya ingin memaparkan kepada Anda tentang alasan mengapa pendidikan agama masih diajarkan di pendidikan tinggi. Bagi sebagian orang, hal ini menjadi pertanyaan, kenapa pendidikan agama atau Anda masih harus belajar mata kuliah pendidikan agama di perguruan tinggi? Bukankah pada tingkat SD, SMP, dan SMA Anda sudah pernah mendapatkan mata pelajaran pendidikan agama? Baik, ada beberapa alasan kenapa pendidikan agama masih diajarkan di pendidikan tinggi. Yang pertama adalah tentu saja landasan yuridis. Landasan yuridis adalah ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah, baik dalam perundang-undangan, peraturan pemerintah, ataupun berbagai turunannya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 telah dijelaskan tentang bagaimana kewajiban lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan agama dan menyediakan pengajar yang seagama dengan peserta didik. Nah, inilah yang kami laksanakan di Polban, karena itu sekalipun hanya ada 1 orang mahasiswa beragama Hindu misalkan, maka kami menyediakan dosen untuk mengajarkan agama Hindu. Begitupun agama yang lainnya. Kebetulan pada semester ganjil ini kita tidak menemukan mahasiswa yang beragama Hindu, tetapi pada semester-semester sebelumnya ataupun semester selanjutnya, kalau ada mahasiswa yang beragama Hindu, maka kami menyediakan staf pengajar. Di Polban ini staf pengajar untuk mata kuliah agama Hindu, kita ada Umade namanya. Nanti Anda yang beragama Hindu kalau ada, itu bisa berkenalan dengan beliau. Sedangkan untuk yang beragama Katolik, kita dibantu oleh Bimas dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Insya Allah yang mengaku sebagai pengajar pada mata kuliah pendidikan agama Katolik adalah Bapak Magi MAG. Jadi Anda yang beragama Katolik silakan nanti berkoordinasi dan menghubungi dosen Anda bernama Pak Magi namanya.
Kemudian untuk yang beragama Kristen Protestan, kita ada 2 orang karena jumlahnya cukup banyak, ya. Dan mata kuliah pendidikan agama Kristen Protestan akan diampu oleh Pak Slamet Yuwono, kemudian ada juga Pak Edi Purnama. Pak Slamet biasanya mengajar di kelas rekayasa, kemudian Pak Edi Purnama akan mengajar pada kelas non rekayasa. Sementara untuk mata kuliah pendidikan agama Islam, ada 8 pengajar yang mengampu mata kuliah PAI di Polban ini. Yang pertama tentu saja saya sendiri, kemudian ada Pak Ahmad Zaldi Assegaf, kemudian ada lagi Pak Deden Syarif Hidayat, kemudian ada lagi Pak Syaiful Manan, kemudian Pak Iwan Sanusi, dan Pak Riki Agung Laksono. Selanjutnya juga kita dibantu oleh Ibu Dede Hulaila dan juga Ibu Hikmah Maulani. Jadi total ada 8 dosen mata kuliah PAI, 2 dosen mata kuliah pendidikan agama Kristen Protestan, dan masing-masing 1 dosen untuk mata kuliah agama Hindu ataupun Katolik. Adapun untuk agama Buddha kita belum menemukan, tetapi kalaupun ada, kita biasa dibantu oleh Dimas Kementerian Agama, begitupun juga dengan agama Konghucu kalau ada. Selain undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang melandasi pelaksanaan pendidikan agama di perguruan tinggi, itu adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dijelaskan di sana termasuk juga turunannya, baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Dikti dalam keputusan Dirjen Dikti nomor 84 tahun 2021. Begitupun karena ini pendidikan agama berkaitan dan beririsan erat dengan Kementerian Agama, maka Kementerian Agama juga mengeluarkan Peraturan Menteri Agama nomor 5 tahun 2020. Jadi kita mempunyai dasar yuridis yang sangat kuat dalam pelaksanaan pendidikan agama. Sementara di Polban sendiri, di kampus kita, pelaksanaan mata kuliah pendidikan agama didasarkan pada keputusan Direktur nomor 0199 tahun 2017 yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan mata kuliah pendidikan agama ini dilaksanakan di Polban. Di Polban mata kuliah pendidikan agama dilaksanakan dengan muatan 2 SKS. Nah, kita berlanjut pada apa itu SKS. Nah, tentu saja ini adalah sesuatu yang mungkin baru bagi Anda. SKS atau satuan kredit semester adalah satuan kredit yang diambil oleh mahasiswa untuk mendapatkan keterampilan atau keahlian pada bidang tertentu. Di Polban, untuk mata kuliah pendidikan agama ini muatannya 2 SKS. Sistem SKS atau satuan kredit semester ini mempunyai 3 konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, setiap mahasiswa wajib untuk mengikuti kegiatan tatap muka di kelas. Jadi ini dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 ditentukan tentang SKS ini. Dalam satu SKS, 50 menit harus didapatkan oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tatap muka. Nah, karena mata kuliah pendidikan agama ini muatannya 2 SKS, maka setiap Anda wajib mengikuti kegiatan tatap muka sebanyak 2 kali 50 menit. Jadi tatap muka di kelas ini sebanyak 100 menit yang kita laksanakan melalui kegiatan pembelajaran. Sementara selain kegiatan tatap muka, SKS juga mengandung konsekuensi Anda harus mendapatkan kegiatan terstruktur. Dalam mata kuliah agama, kegiatan terstruktur dilaksanakan melalui kegiatan metagama atau mentoring pendidikan agama. Kita akan membahas lebih lanjut tentang metagama pada sesi tersendiri. Berapa banyak muatan terstruktur dalam satu SKS? Nah, dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 ini ditentukan dalam satu SKS Anda wajib mendapatkan kegiatan terstruktur sebanyak 1 kali 60 menit. Jadi selama 1 jam penuh itu mendapatkan tugas atau kegiatan terstruktur.
Nah, kemudian yang ketiga, selain kegiatan terstruktur, ada kegiatan mandiri. Kegiatan mandiri juga sama dengan terstruktur, sebanyak 60 menit untuk satu SKS. Sehingga saudara, untuk mata kuliah pendidikan agama ini, Anda harus meluangkan 100 menit untuk tatap muka, 120 menit untuk terstruktur, dan 120 menit untuk kegiatan mandiri dalam satu pekannya. Sangat sibuk dan mungkin akan sangat sibuk sekali proses pembelajaran yang Anda laksanakan di bangku perguruan tinggi ini. Tetapi bismillah, kita niatkan dengan ikhlas sehingga setiap jerih payah kita, setiap usaha yang kita lakukan mendapat ganjaran dari Allah. Nah, kita lanjutkan pada pembahasan tentang landasan historis. Kenapa pendidikan agama ini kok masih ada di pendidikan tinggi? Saudara yang dirahmati oleh Allah, tentu saja kita tahu dan kita kaji dalam sejarah, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang secara historis mempunyai kedekatan erat dengan aspek-aspek spiritual. Kita tahu dalam sejarah kita tidak menemukan satupun literatur yang mengatakan bahwa ada nabi atau rasul yang diturunkan di Nusantara ini, di Ciwaruga lah katakanlah. Tetapi kita akan menemukan dalam sejarah bahwa ternyata orang Indonesia sekalipun tidak ada nabi dan rasul yang diturunkan di sini, ternyata mempunyai ikatan erat dengan aspek-aspek spiritual. Aspek spiritual ini adalah aspek ketuhanan. Spirit itu roh, kekuatan terbesar. Itu diyakini keberadaannya oleh orang tua kita atau nenek moyang kita. Maka muncul kemudian kebudayaan animisme, dinamisme. Jadi secara historis, orang-orang tua kita atau pendahulu kita di Nusantara ini adalah orang-orang yang secara spiritual itu mempunyai ikatan yang sangat kuat. Dan dalam kajian Islam, kita masuk ini kajiannya, saya akan menyampaikan pengantar untuk mata kuliah PAI. Jadi dalam kajian Islam, aspek spiritual itu kemudian kita namakan sebagai aspek ketuhanan. Jadi tidak ada satupun manusia yang tidak bertuhan di muka bumi ini. Jadi dalam kajian historis kita akan menemukan itu. Nah, kemudian berjalannya waktu kita tahu bahwa lembaga pendidikan Islam tertua itu dalam bentuk pondok pesantren. Dan kemerdekaan Indonesia pun juga tidak terlepas dari keberadaan pesantren. Kita tahu misalkan bagaimana resolusi hijrah, resolusi jihad itu digaungkan ketika Bung Tomo ya dengan pasukannya untuk menyerbu Belanda di Surabaya. Atau juga bagaimana kita mengenal pahlawan-pahlawan nasional yang mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan agama Islam. Kita mengenal misalkan Cut Nyadim, Teguh Umar misalkan. Kemudian Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro. Atau kemudian di Jawa Barat sendiri ada Kiai Haji Zainal Mustafa misalkan. Nah, ini semua menunjukkan kepada kita bahwa dari zaman dulu memang Indonesia atau masyarakat Indonesia itu tidak pernah terlepas dari aspek-aspek spiritual. Baik itu dalam keyakinan animisme, dinamisme, gitu ya. Kemudian politeisme, kemudian masuknya agama mulai dari agama Hindu ke Nusantara ini, kemudian masuknya agama Islam, kemudian masuknya agama Kristen yang dibawa oleh orang-orang Portugis. Jadi kita tidak pernah bisa terlepas dari aspek-aspek keagamaan. Ya. Kemudian lembaga pendidikan, bagaimana lembaga pendidikan Islam dalam bentuk pesantren, gitu ya. Itu sudah lama berada di Nusantara ini. Selanjutnya kemudian juga dalam sejarah perkembangannya pendidikan agama mulai masuk kepada lembaga pendidikan umum, dimulai dengan usaha yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan di Yogyakarta, di mana beliau mendirikan sekolah dan memasukkan nilai-nilai agama dalam bentuk mata pelajaran di sekolah-sekolah umum untuk mengimbangi perkembangan sekolah-sekolah yang diberikan oleh Belanda pada saat itu. Dan sampai sekarang
pendidikan agama di lembaga sekolah umum ini mempunyai kedudukan yang cukup kuat, sehingga kita melaksanakan ini dari mulai SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi secara formal. Nah, tentu saja kemudian menjadi pertanyaan, bosan tidak kita belajar agama, gitu ya? Bosan tidak kita belajar agama? Pertanyaan ini tentu saja Anda pasti mempunyai jawaban yang berbeda. Di satu pihak sebagian mungkin ada yang mengatakan bosan, di sebagian yang lain ada yang mengatakan tidak bosan Pak, gitu ya. Saya sampaikan bahwa sah-sah saja Anda mengatakan bosan ataupun tidak bosan, itu sangat sah, gitu ya. Boleh-boleh saja, gitu ya. Fase kebosanan itu adalah satu hal yang normal dalam kehidupan manusia. Tetapi tentu saja kalaupun kita jenuh, kita tidak lantas kemudian berhenti. Kalaupun kita bosan, kita tidak lantas kemudian menjauhi. Tetapi bagaimana kita berusaha, ya, berselancar dalam kebosanan itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya karena belajar agama, kalau boleh, saya ingin mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa mengantarkan kita kepada keselamatan pada hari ini adalah ajaran agama. Satu-satunya aspek yang kuat, yang menjadi sumber nilai dalam kehidupan manusia itu adalah agama. Karena itu agama merupakan bukan sekedar sumber nilai kebaikan, tetapi juga penunjuk arah yang benar. Kita hidup di dunia ini seperti berjalan di hutan belantara, yang kita ketika ingin tahu kemana arah jalan yang benar, itu harus ada penunjuk arahnya. Nah, agama ini memberikan penunjuk arah kepada kita tentang kita berada di mana dan bagaimana cara kita menjalani kehidupan di sana. Jadi agama ini menjadi rambu-rambu mana yang boleh untuk dilakukan, ya, mana yang sebaiknya hati-hati dan jauhi untuk dilakukan. Tentu saja pelanggaran terhadap rambu-rambu, ya, bukan hanya mencelakakan diri kita sendiri, tetapi juga akan mencelakakan orang lain. Kita lanjutkan sekarang pembahasan kita pada landasan filosofis. Kalau sudah berbicara landasan filosofis, kita akan bahas apa itu, bagaimana, dan untuk apa. Saudara yang dirahmati oleh Allah, mata kuliah pendidikan agama yang pertama adalah mata kuliah yang membina karakter Anda. Jadi mata kuliah pendidikan agama ini adalah mata kuliah yang akan menuntut Anda bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar bisa, tetapi bagaimana Anda bisa memahaminya, kemudian mengimplementasikannya, dan menarik nilai dari apa yang Anda lakukan itu. Sehingga kemudian masuk dalam kelompok mata kuliah pengembang karakter. Jadi mata kuliah agama ini mata kuliah pengembang karakter. Jadi membina karakter dan sikap Anda. Untuk bagaimana? Untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Amanat beriman dan bertakwa ini bukan disusun oleh tim dosen Polban, bukan. Tetapi memang menjadi amanat undang-undang, baik dalam undang-undang Sisdiknas ataupun undang-undang SNPT nomor 12 tahun 2012 itu. Nah, bagaimana kemudian keimanan dan ketakwaan ini bisa diimplementasikan, diwujudkan dalam keterampilan yang Anda miliki? Anda yang kuliah di jurusan akuntansi, bagaimana kemudian keterampilan Anda dalam bidang akuntansi ketika Anda menjadi akuntan misalkan, atau ketika Anda menjadi pegawai, atau ketika Anda menjadi profesional, menjadi praktisi, maka setiap langkah yang Anda lakukan itu didasari oleh keimanan dan ketakwaan. Bagaimana Anda yang dari jurusan sipil misalkan memahami bahwa keterampilan yang Anda miliki ini didasari oleh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi ketika Anda membuat rumah gempa atau rumah tahan gempa misalkan, maka Anda meyakini bahwa ketika Anda membuat rumah tahan gempa ini bukan rumah yang bisa menahan gempa, gitu ya. Yang kemudian kalaupun terjadi gempa, maka rumah ini akan bertahan secara utuh. Bukan seperti itu pemahamannya. Tetapi ketika Anda membuat rumah tahan gempa, maka Anda didasari oleh keyakinan ini sebagai sebuah ikhtiar untuk meminimalisir kerusakan ketika terjadi gempa.
Kenapa? Ya karena ini diperintahkan oleh agama. Ketika Anda yang dari jurusan mesin, ya, dari jurusan administrasi niaga, dari bahasa Inggris, ataupun dari jurusan yang lainnya, maka keterampilan-keterampilan yang Anda miliki adalah keterampilan yang Anda lakukan, ya, yang Anda kerjakan sebagai seorang profesional, tetapi didasari oleh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi ini juga berkaitan dengan tujuan mata kuliah pendidikan agama di pendidikan tinggi atau di vokasi ini, di Polban. Jadi bukan hanya sekedar Anda diajarkan lagi bagaimana tata cara wudhu, tata cara sholat. Saya pikir itu sudah selesai seharusnya di tingkat dasar dan menengah. Tetapi bagaimana kemudian kita mampu mengambil nilai dari apa-apa yang kita kerjakan dan kemudian kaitkan dengan profesi ataupun aktivitas yang akan kita lakukan, baik ketika kita sedang kuliah di perguruan tinggi ini, ya, di Polban ini, ataupun ketika lulus kemudian menjadi praktisi di tempat kerja Anda. Seperti itu. Apa saja yang dibahas dalam mata kuliah pendidikan agama atau materinya apa saja? Kami sampaikan bahwa pembahasan dalam perkuliahan pendidikan agama Islam akan membahas tentang konsep ketuhanan yang pertama. Pembahasan ini tentu saja bukan mempertanyakan eksistensi ketuhanan, tetapi bagaimana kita bisa memahami konsep ketuhanan. Ya. Apalagi manusia mau tidak mau juga tadi saya sampaikan sebagai makhluk yang bertuhan. Ya. Setelah itu kemudian setelah kita memahami tentang konsep ketuhanan, kita berlanjut pada pemahaman akan apa itu manusia. Ya. Apa manusia, bagaimana relasi manusia antar umat beragama dan inter umat beragama. Termasuk juga pembahasan tentang bagaimana relasi manusia dengan alam semesta. Ya. Hari ini terjadi yang dinamakan sebagai ekoterorisme. Nah, bagaimana kemudian kita bahas konsep-konsep ini dalam perkuliahan kita di kelas. Setelah itu kita akan juga membahas tentang pokok ajaran Islam. Nah, ini sudah mulai masuk. Apa itu Islam? Apa itu pokok-pokok ajarannya? Ya. Kemudian setelah itu berlanjut pada sumber ajaran Islam. Nah, pokok-pokok ajaran Islam ini terdapat di mana? Apa yang menjadi sumber dari ajaran Islam ini? Setelah itu kemudian berlanjut kepada bagaimana mengintegrasikan konsepsi iman, Islam, dan ihsan. Ini akan dibahas secara holistik dalam perkuliahan di kelas. Baru setelah itu kita akan berlanjut pada pembahasan-pembahasan yang lebih cenderung kontekstual. Misalkan ada pembahasan tentang bagaimana sosok kepribadian profesional Islam. Jadi seorang profesional menurut Islam itu harus bagaimana? Berdasarkan sumber ajaran yang ada dalam Islam. Kemudian selanjutnya tentang modernitas. Bagaimana modernitas ini terjadi, ya, dan bagaimana Islam memandang proses modernisasi yang terjadi. Dampak-dampaknya apa saja dan kemudian bagaimana Islam memandang dampak-dampak dari modernitas itu. Ada banyak isu yang bisa didiskusikan dalam tema-tema ini, isu tentang gender, tentang HAM, ya. Sekarang lagi ramai juga isu-isu tentang child free misalkan, dan tema-tema yang lainnya. Kemudian akan membahas juga tentang kewirausahaan. Kewirausahaan dalam Islam seperti apa? Ya. Bagaimana Rasulullah menuntun umatnya dalam berwirausaha. Ya. Dan kemudian terakhir akan dipungkas bagaimana membangun keluarga secara Islam. Bagaimana tuntunan keluarga, tuntunan Islam, mohon maaf. Bagaimana tuntunan Islam terhadap pembinaan keluarga? Apa saja hak dan kewajibannya? Bagaimana perencanaannya? Bagaimana pelaksanaannya? Kemudian bagaimana pembinaannya? Jadi ini adalah tema-tema yang akan dibahas oleh kita dalam perkuliahan pendidikan agama Islam. Ya. Jadi silakan nanti dosen-dosen akan membantu memfasilitasi pelaksanaan perkuliahan pendidikan agama Islam di kelas. Jadi Anda silakan nanti berkoordinasi, ya, banyak berdiskusi dengan dosen-dosen Anda.
bagaimana sistem penilaian yang berlaku di Polban terkait mata kuliah pendidikan agama? Saudara, kita merujuk pada keputusan Direktur nomor 0199 tahun 2017 bahwa dalam penilaian untuk mata kuliah pendidikan agama itu terdapat 3 komponen. Komponen yang pertama adalah komponen ujian tengah semester. Ini muatannya 30% dari nilai UTS, ya, untuk nilai akhir. Nilai akhir untuk mata kuliah PAI didapat dari 30% dari UTS. Kemudian komponen yang kedua itu adalah UAS, ujian akhir semester. Ini juga sama, muatannya 30%. Dan 40% komponen dari nilai mata kuliah PAI itu didapatkan dari nilai lain-lain. Untuk nilai lain-lain ini 20% atau 50% dari 40% itu didapatkan dari metagama. Ya, jadi 20% nilai akhir itu didapatkan dari metagama dan 20% sisanya itu didapatkan dari aktivitas di kelas Anda bersama dosen Anda. Ya, jadi ini komponen nilai akhir untuk mata kuliah pendidikan agama, UTS 30%, UAS 30%, kegiatan terstruktur itu 20%, dan lain-lain 20%. Ya, kegiatan Anda bersama dosen Anda, ya, sesuai dengan kebijakan dosen yang ada di kelas masing-masing.